Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Livia Zahra dengan nomor NIM 202421500037. Di sini saya akan menyelesaikan tugas individu saya dengan 3 tema tersebut, yaitu tema yang pertama, hak asasi manusia dalam Islam, yang kedua, konsep masyarakat madani dalam Islam, yang ketiga, konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia Islam itu mencakup hak-hak yang dilindungi oleh ajaran agama Islam dan juga berfungsi untuk melindungi martabat dan kesejahteraan individu. Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu atau setiap manusia diciptakan dengan adanya martabat yang tinggi. Oleh karenanya, kita harus saling menghormati dan harus saling melindungi oleh sesama umat manusia. Di dalam Islam juga mempunyai beberapa hak-hak preventif di dalam Islam, yaitu saya akan menjelaskan 3 preventif. Pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk kebebasan beragama. Yang terakhir adanya hak untuk wanita. Saya akan menjelaskan hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu di Islam itu menegaskan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah. Tidak ada orang yang berhak menyabut nyawa seseorang tanpa alasan yang sah. Jadi itu Islam menegaskan bahwa seorang itu tidak berhak untuk mencabut tanpa alasan yang sah. Contohnya itu kayak misalnya hukuman yang melalui sesuai dengan syariat. Itu contoh salah satunya dengan hak untuk hidup. Kita tuh mempunyai kebebasan untuk hidup. Jadi seseorang tidak berhak untuk kayak menyabut nyawa seorang tanpa alasan yang sah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hak atas kebebasan beragama. Jadi, setiap individu itu bebas untuk memilih keyakinan agamanya masing-masing. Karena hak untuk kebebasan dalam beragama itu sudah mencerminkan di Al-Quran dengan surat Al-Baqarah 2256 yang berbunyi tidak ada paksaan dalam agama. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hak untuk wanita. Di dalam Islam, wanita itu diberikan hak-hak yang setara dengan pria, termasuk haknya itu memilih pasangan hidup, memiliki pekerjaan, memiliki harta, terus berpartisipasi kehidupan manusia. Dan juga kita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Meskipun dengan yang tadi saya jelaskan, dengan aturan-aturan yang peran dan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Jadi yang saya jelaskan dari ketiga-tiga tersebut itu Islam mengajarkan bahwa HAM itu ajaran bagian dari integral yang harus dilindungi dengan sesama umat manusia dan dihormati untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan di dalam kehidupan maupun di akhirat. Lanjut ke tema kedua, yaitu konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Jadi, konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam itu memiliki konsep-konsep prinsip-prinsip atau berasas kepada syura. Syura itu musyawarah, keadilan, dan penglibatan antara masyarakat dan kelibatan masyarakat dalam membuat keputusan untuk memberi keputusannya yang bermanfaat untuk orang lain. Walaupun Islam secara langsung tidak mengajarkan sistem demokrasi modern yang kita pahami pada saat ini, tapi banyak juga dari elemen dari sistem pemerintahan Islam mencakup selari dengan nilai-nilai demokrasi dalam kepemimpinan. Yaitu saya akan menjelaskan dengan 2, yaitu syura atau musyawarah dan keadilan dan sesama.
Jadi, di dalam Islam itu musyawarah itu sangat penting untuk menjelaskan atau membuat sebuah keputusan antara si musyawarah dan antara pemimpin dengan orang-orang yang dipercayainya. Jadi, di sistem Islam itu sangat penting musyawarah itu membuat keputusan bersama-sama di dalam antara si pemimpin dan masyarakat dan orang-orang yang dipercayainya. Jadi, prinsip demokrasi itu menekankan pelibatan rakyat untuk proses pembuatan keputusannya dengan adanya si rakyat, yaitu bermusyawarah. Dan yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang keadilan dan sesakma dengan tadi konsep kepemimpinan demokrasi ya dalam Islam. Jadi, di demokrasi dalam Islam itu menekankan prinsip keadilan, yang dimana si pemimpin itu harus bertanggung jawab hak-hak atas individu si pemimpin tanpa adanya diskriminasi. Jadi itu adanya keadilan dalam demokrasi kepemimpinan dalam Islam, harus adanya musyawarah membuat keputusan, dan yang kedua itu harus adanya keadilan dan sesakma. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani dalam Islam. Jadi, konsep masyarakat madani dalam Islam itu merujuk kepada sebuah masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang menekankan bahwa keseimbangan antara hak dan bertanggung jawab. Namun, kita nggak harus untuk jadi adanya tadi keseimbangan antara hak dan tanggung jawab bukan hanya halnya itu, tapi dengan kita harus keseimbangin dengan adanya keadilan dan kesejahteraan yang bersama, dan juga menggabungkan unsur-unsur kerohanian, sosial, ekonomi, dan politik yang untuk menciptakan masyarakat peradaban tinggi, harmoni, dan sejahtera. Jadi, di konsep masyarakat madani dalam Islam, saya akan menjelaskan tentang moral dan etika, terus keadilan dan persamaan, dan tanggung jawab dan kebijakan. Dari ketiga itu saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang keadilan dan persamaan. Jadi keadilan adalah asas penting dalam masyarakat madani. Tidak ada diskriminasi yang diberikan dengan keturunan, bangsa, atau sosial. Jadi, setiap masyarakat madani itu, setiap individu itu mendapatkan melindungi atau mendapatkan undang-undang dan keadilan tanpa mengira latar belakang mereka di masyarakat madani dalam Islam. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dengan kebijakan. Jadi di masyarakat madani dalam Islam itu menekankan kepentingan alam kebijakan, memberi zakat dan sedekah, dan membantu sesama manusia dalam masyarakat madani dalam Islam. Yang terakhir itu moral dan etika. Jadi di masyarakat madani dalam Islam kayaknya lebih ke moral dan etika tersebut. Yang tadi saya jelasin, jadi emang nilai-nilai moral itu tinggi dapat ditekankan. Setiap individu itu harus dihormati dan dihargai berdasarkan akhlak atau integritas. Jadi masyarakat madani ini menghindari perbuatan yang merosakkan gitu, seperti rasuah, penipuan, terus maling, atau penyalahgunaan kekuasaan gitu, serta mendorong amalan kebaikan dan kejujuran. Jadi di masyarakat madani dalam Islam itu moral dan etikanya lebih ke menjunjung tinggi gitu. Jadi tidak ada seorang yang tanpa penyalahgunaan tentang etika ataupun moral. Mungkin segitu saja yang saya jelaskan dengan tugas individu saya dengan 3 tema tersebut, yaitu hak asasi manusia dalam Islam, yang kedua konsep masyarakat madani dalam Islam, dan yang terakhir konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, atau kata-kata yang tidak diperkenankan untuk didengar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.